Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firzi Bagas Saputra dari kelas 2 EA 23 yang ingin menjelaskan tentang DBMS dari salah satu materi SIM 2. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola atau mengatur data dalam suatu basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang terstruktur, tersimpan, dan dapat diakses dengan mudah. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terkait data seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Contoh DBMS, yang pertama ada MySQL. MySQL sering digunakan dalam aplikasi web dan memiliki reputasi baik dalam hal kecepatan dan keandalan. Yang kedua ada PostgreSQL, merupakan open source yang sangat kuat dan cenderung digunakan dalam lingkungan bisnis. Ini memiliki dukungan yang baik untuk transaksi dan pemrograman yang kompleks. Yang ketiga ada Oracle, merupakan salah satu DBMS yang paling kuat dan canggih di dunia. Ini sering digunakan dalam perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang rumit. Kemudian yang keempat ada Microsoft SQL Server, merupakan DBMS yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan secara luas dalam lingkungan berbasis Windows. Ini memiliki integrasi yang baik dengan produk Microsoft lainnya. Kemudian ada tujuan dari DBMS. Yang pertama ada kemudahan akses administrasi data, ada keamanan data, dan sentralisasi data. Kemudahan akses administrasi data, yaitu ada antarmuka pengguna. DBMS menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, yang memungkinkan administrator basis data untuk mengelola data tanpa perlu pengetahuan teknis yang dalam. Ini mencakup kemampuan untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus tabel, serta mengatur indeks dan relasi antara tabel. Yang kedua ada manajemen izin akses. DBMS memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data dan jenis akses yang mereka miliki. Yang ketiga ada monitoring kinerja. DBMS seringkali menyertakan alat pemantauan yang memungkinkan administrator untuk melacak kinerja sistem dan mendeteksi masalah dengan tepat. Ini memudahkan tindakan perbaikan dan optimalisasi. Yang keempat ada pemulihan data. DBMS juga menyediakan fasilitas pemulihan data. Administrator dapat memulihkan data jika terjadi kegagalan, termasuk pemulihan setelah kegagalan sistem atau bencana. Yang kemudian ada keamanan data. Pertama ada autentikasi pengguna. DBMS memungkinkan administrator untuk mengkonfigurasi autentikasi pengguna. Ini berarti bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke basis data. Yang kedua ada enskripsi data. DBMS dapat mengenkripsi data yang dapat disimpan dalam basis data. Data yang dienkripsi hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kunci enskripsi yang sesuai. Ini melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang ketiga ada audit trail. DBMS mencatat semua aktivitas yang terjadi pada basis data. Ini mencakup perubahan data, akses pengguna, dan operasi lainnya. Kemudian ada sentralisasi data. Pertama ada konsolidasi data. DBMS memungkinkan data yang dikonsolidasi dalam satu tempat yang sentral. Hal ini sangat bermanfaat dalam lingkungan bisnis yang memiliki banyak departemen atau unit yang perlu berbagi data. Yang kedua ada konsistensi data. Fitur sentralisasi data memungkinkan DBMS dapat memastikan bahwa data yang sama digunakan oleh seluruh organisasi. Integrasi aplikasi DBMS memungkinkan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi dan berbagi data. Ini memungkinkan integrasi yang lebih baik antara aplikasi yang berbeda dalam organisasi. Kemudian ada jenis DBMS. Yang pertama, Relational Database Management System atau RDBMS. Relational Database Management System adalah jenis DBMS yang paling umum digunakan dan didasarkan pada model data relasional. Dalam RDBMS, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel memiliki kunci utama yang memungkinkan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Jenis yang kedua ada Document Database Management System atau DODBMS. Document Database Management System atau DBMS adalah jenis DBMS yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam dokumen seperti JSON dan BSON. Dalam DBMS, data disimpan dalam bentuk dokumen dan setiap dokumen dapat memiliki atribut yang berbeda dari dokumen lainnya. Yang ketiga ada Columnar Database Management System atau CDBMS. Columnar Database Management System
adalah jenis DBMS yang dirancang khusus untuk analisis data. CDBMS menyimpan data dalam kolom yang membuatnya sangat efisien dalam mengambil data agregat yang sering dibutuhkan dalam analisis data. Kemudian ada komponen DBMS. Yang pertama ada storage engine, merupakan komponen yang bertanggung jawab atas penyimpanan data dalam basis data. Ini mencakup manajemen penyimpanan fisik, struktur penyimpanan, serta cara data disimpan dan diakses. Yang kedua ada query language, merupakan komponen yang memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Yang ketiga ada query processor, merupakan komponen yang bertugas untuk mengeksekusi query yang dikirim oleh pengguna atau aplikasi. Proses ini melibatkan analisis query, perencanaan eksekusi, dan eksekusi fisik. Yang keempat ada optimization engine, merupakan komponen yang bertugas untuk mengoptimalkan eksekusi query. Ini mencakup pemilihan indeks yang tepat, strategi penggabungan query, dan penggunaan algoritma pencarian yang efisien. Yang kelima ada metadata catalog, merupakan komponen yang bertanggung jawab atas penyimpanan data dalam basis data. Ini mencakup manajemen penyimpanan fisik, struktur penyimpanan, serta cara data disimpan dan diakses. Yang keenam ada log manager, merupakan komponen yang memungkinkan pengguna dan aplikasi mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Yang ketujuh ada reporting dan monitoring tool, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memantau kinerja basis data dan membuat laporan. Alat ini memungkinkan administrator untuk melacak beban kerja, menganalisis kinerja, dan mendeteksi masalah. Yang ke-8 ada data utilities, merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengimpor, mengekspor, dan memperbaharui data dalam basis data. Ini mencakup alat-alat untuk memindahkan data dari satu DBMS ke DBMS lainnya. Kemudian ada keuntungan menggunakan DBMS. Pertama ada meningkatkan keamanan data, memudahkan pengolahan data, dan meningkatkan kinerja sistem atau meningkatkan kualitas data. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.